Oke, sekarang saya akan coba menjelaskan metode non-hierarchical clustering. Non-hierarchical clustering itu atau partitional clustering, ini kita prinsip kerjanya itu adalah mempartisi dataset, misalnya ada mungkin 40 mahasiswa contohnya misalnya, menjadi K cluster atau misalnya 5 kelompok. Jadi 40 mahasiswa dikelompokkan menjadi 5 kelompok, sehingga jumlah kuadrat jarak objek terhadap sentroid di dalam cluster adalah minimum. Nah, jadi setiap kelompok itu ada sentroidnya, ada titik tengahnya, dan jarak antara anggota kelompok terhadap titik tengah di dalam kelompoknya itu adalah minimum. Jadi kalau misalnya ada 40 mahasiswa, kemudian kita kelompokkan menjadi kelompok 1, kelompok 2, gitu ya, kelompok 3. Nanti ada sentroidnya di tengah sini. Juga ada sentroidnya, misalnya sini tengah sentroid. Nah, nanti jarak anggota-anggota yang lain kepada sentroid tersebut harus minimum, gitu ya. Nanti saya akan ini kita akan coba fokus di sini. Jadi nanti akan ada ilustrasi tambahan ya. Kalau misalnya belum terlalu paham tidak apa-apa. Oke, nah ini jaraknya seperti ini. Ya. Oke. Kemudian jumlah kelompok atau klaster ditentukan diketahui sebagai parameter input, misalnya K. Dan yang sangat populer adalah K-means clustering. K-means clustering ini dipresentasikan oleh pusat cluster berupa nilai tadi jaraknya itu dengan nilai rata-ratanya ya, jarak titik-titik lain terhadap sentroidnya. K-means clustering ini katanya tidak sensitif atau dia terlalu sensitif terhadap outliers, sehingga ada metode lain namanya K-medoid clustering yang lebih adaptif terhadap outlier. Alurnya kurang lebih seperti ini, K-means clustering. Jadi kita awali dengan bagi objek ke dalam K buah klaster awal. Misalnya tadi 40 mahasiswa ke dalam, mungkin supaya sederhana, 2 klaster begitu ya. Kemudian masukkan tiap objek ke suatu klaster berdasarkan rataan terdekat. Nah, jadi dari 40 mahasiswa ini kita bagi mungkin satu klaster 10, klaster yang sebelah sana 30. Nah, jarak kemudian digunakan jarak Euclidean, kemudian hitung lagi rata-ratanya. Oke, kemudian nanti kita bisa geser, cari sentroid yang lain. Lalu kita hitung lagi jarak yang terdekat, akhirnya sentroid yang baru itu nanti mendapatkan kelompok A, kemudian ada kelompok A, ada kelompok B. Ya, kelompok A misalnya jadi 20, kelompok B jadi 20, jadi seimbang. Hitung lagi, kemudian dicari lagi sentroid yang baru lagi, dan begitu seterusnya. Nah, bagaimana menentukan jumlah K atau jumlah klaster ya? Tadi misalnya 40 mahasiswa kita kelompokkan menjadi 2. Apakah itu cocok? Atau mungkin lebih baik 3 kelompok? Atau lebih baik 4 kelompok? Kita nggak tahu. Nah, bisa dengan metode empiris. Jadi banyaknya klaster itu adalah akar dari N per 2. N adalah jumlah objek. Jadi kalau misalnya jumlah mahasiswanya 40 bagi 2, sama dengan 20, akarnya adalah sama dengan 4 sampai 5 ya. Jadi kurang lebih bisa 4 klaster atau 5 klaster. Kemudian ada metode elbow, ini titik balik dalam kurva jumlah antara varian klaster dengan banyaknya klaster. Nanti kita akan lihat ilustrasinya. Bisa juga metode validasi silang atau cross validation. Nah, kita bisa, ini metode elbow ya. Jadi ini presence of variance ya. Jadi variance-nya nanti ada satu titik di mana variansnya menjadi peningkatan tidak terlalu drastis ya antara klaster. Nah, jadi masih naik variansnya. Nah, saat titik ini dia mulai melandai. Nah, ketika titik landai ini adalah berarti jumlah klaster yang terbaik adalah 4, karena di titik ini kualitas model dalam artian peningkatannya menjadi tidak terlalu drastis lagi. Seperti itu ya. Tapi jangan juga dikelompokkan misalnya 40 mahasiswa jadi 40 klaster ya. Jadi tidak ada pengelompokan itu namanya, karena semua mahasiswa akhirnya punya kelompok sendiri, setiap orang tidak berkelompok. Atau misalnya 40 mahasiswa jadi satu klaster, itu juga tidak menjawab permasalahan seperti itu.